Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siska Yulia selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ulil Mabratur Rahma, yang kedua Dina Apriliani, yang ketiga Siti Latifatul Nikmah, yang keempat Putri Rendang Hayomi, yang kelima Yuli Fatimatu Zahro, yang keenam Elsa Fatmawati. Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi akuntansi keuangan dengan tema keputusan operasi dan laporan laba rugi. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama yakni mengenai elemen laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba rugi dalam suatu perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini, kita bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu perusahaan atau suatu usaha tersebut. Yang kedua yakni mengenai unsur-unsur dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah pendapatan atau biasa disebut dengan revenue. Unsur laporan laba rugi ini adalah peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nilai pendapatan yang diperoleh dari total pendapatan kotor perusahaan yang telah dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lainnya. Kemudian yang kedua adalah beban atau bisa disebut dengan expenses. Unsur ini merupakan arus kas atau pemakaian aktiva yang akan memunculkan liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman ataupun produksi barang. Kemudian yang keempat adalah kerugian atau loss. Sementara untuk unsur kerugian yaitu penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau akibat dari beban dan pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Kemudian yang kelima adalah harga pokok penjualan atau bisa disebut dengan HPP, diakui sebagai biaya yang timbul akibat memproduksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Materi selanjutnya yakni jenis pembagian laba. Yang pertama ada laba kotor. Laba kotor merupakan pengukuran pendapatan langsung perusahaan dari penjualan produk di dalam satu periode. Yang kedua ada laba operasi. Laba ini merupakan selisih antara penjualan dari semua biaya dan beban operasi perusahaan. Yang ketiga ada laba sebelum pajak, di mana laba ini merupakan jumlah laba sebelum pajak penghasilan yang ditetapkan berdasarkan akuntansi keuangan. Yang keempat ada laba bersih. Laba ini merupakan bagian paling penting dari laporan laba rugi karena menjadi indikasi dari profitabilitas perusahaan. Dan yang kelima yakni laporan laba operasi berjalan, di mana laporan ini diperoleh dari kegiatan bisnis perusahaan yang tengah berjalan setelah pajak dan bunga. Selanjutnya yakni contoh bentuk laporan laba rugi. Ada dua bentuknya. Yang pertama bentuk single step. Cara penyajian bentuk single step ini, yang pertama, total pendapatan dari hasil penjualan wajib dijumlahkan lalu dibuat dan dikelompokkan sendiri. Yang kedua, total akun beban dijumlahkan dan dibuat kelompok sendiri. Dan yang ketiga, total pendapatan wajib dikurangi dengan total beban. Dan yang terakhir, selisih dari pendapatan dan beban adalah keuntungan atau rugi perusahaan. Contohnya kita dapat melihat pada laporan GV Max Manboe, laporan laba rugi periode Agustus 2018, di mana di situ sudah dijelaskan ada total pendapatan sejumlah 463.600 juta rupiah dan total pengeluaran sebesar 432 juta rupiah. Jadi total pendapatan bersihnya sejumlah 31 juta rupiah. Bentuk laporan laba rugi yang kedua yakni bentuk multi-step, di mana cara penyajian laporan multi-step ini, yang pertama ada pada akun pendapatan harus dibedakan antara pendapatan bisnis dan pendapatan di luar bisnis. Yang kedua, pada akun beban harus dibedakan antara beban bisnis dan beban di luar bisnis. Yang ketiga, akun pendapatan dan beban bisnis berada pada bagian awal laporan, sedangkan pendapatan dan beban di luar usaha berada pada bagian selanjutnya. Yang keempat, pendapatan secara terpisah, di mana laporan multi-step income statement ini
memisahkan transaksi operasi dan transaksi non-operasi. Selain itu, terdapat perbandingan biaya dan beban terhadap pendapatan yang terkait. Contohnya, laporan multi-step ini kita bisa melihat pada CV Max Manroy, laporan laba rugi periode Agustus 2018 dengan jumlah penjualan bersih sebesar 460 juta rupiah, lalu harga pokok penjualan 316 juta rupiah, laba kotor sebesar 144 juta rupiah, dengan beban operasi sebesar 114 juta rupiah, pendapatan dari kegiatan operasional sebesar 30 juta rupiah, pendapatan dan keuntungan lainnya sejumlah 3.600.000, total pengeluaran dan kerugian lainnya sebesar 2 juta rupiah, lalu pendapatan bersihnya sebesar 31.600.000 rupiah. Jadi bedanya antara single step dan multi step ini terletak pada saat laporan laba rugi, di mana multi step ini lebih terperinci dan lebih dijelaskan saat laporan penjualan, beban, dan pengeluarannya. Selanjutnya adalah laporan laba ditahan. Pengertian laba ditahan ialah jenis laba hasil penjualan barang dan jasa yang kemudian dibagikan sehingga menjadi tambahan bagi para pemegang saham. Laba ditahan adalah jumlah nominal uang yang dapat dipakai untuk mengembangkan dividen. Selanjutnya adalah fungsi laba ditahan. Yang pertama, sumber dana cadangan. Artinya, manfaat yang harus dibagikan atau dikelola secara langsung jika terjadi reservasi akhir berupa dana cadangan afiliasi. Yang kedua adalah modal pengembangan bisnis dan usaha. Sebagai modal untuk usaha dan mengembangkan usaha, pengembangan usaha ini sendiri tidak hanya terkait dengan pembangunan gedung, tetapi juga dapat menjadi tambahan sumber daya alam dan sumber daya perusahaan. Selanjutnya, membantu pembayaran hutang. Membantu perusahaan dalam melunasi atau membayar hutang jika suatu perusahaan memiliki tingkat hutang yang cukup tinggi. Yang keempat adalah modal investasi lanjutan. Alokasi laba ditahan juga dapat digunakan untuk mendukung modal investasi lainnya. Misalnya, suatu perusahaan dapat membeli saham pada instansi lainnya dan menerima dana dari pembelian tersebut. Selanjutnya adalah cara menghitung laba ditahan. Rumus laba ditahan adalah laba ditahan sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen. Sementara langkah perhitungannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghitung laba kotor, yaitu laba kotor sama dengan angka penjualan dikurangi harga pokok. Yang kedua, menghitung laba operasional, yaitu laba operasional sama dengan laba kotor dikurangi biaya operasional. Yang ketiga, hitung laba bersih sebelum kena pajak, yaitu laba bersih sebelum kena pajak sama dengan laba operasional dikurangi bunga ditambah amortisasi dikurangi depresiasi. Selanjutnya, hitung laba bersih setelah pajak, yaitu laba bersih setelah pajak sama dengan laba bersih sebelum pajak dikurangi tarif pajak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung laba ditahan. Contoh soal, suatu perusahaan mencapai penjualan dengan besar 170.000 dalam suatu kuartal, tetapi harus membayar sebesar 90.000 untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam menghasilkan angka penjualan sebesar 170.000 tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, yang pertama kita lakukan yaitu menghitung laba kotor. Untuk menghitung laba kotor, rumusnya yaitu angka penjualan dikurangi dengan harga pokok. Untuk angka penjualannya diketahui sebesar 170.000 dan harga pokok diketahui sebesar 90.000. Jadi, laba kotornya sebesar 170.000 dikurangi 90.000 sama dengan 80.000. Kemudian yang kedua yaitu kita harus menghitung laba operasional. Untuk menghitung laba operasional, rumusnya laba kotor dikurangi dengan biaya operasional. Untuk biaya operasionalnya diketahui sebesar 15.000. Jadi, laba operasional sebesar 65.000. Langkah yang ketiga yaitu kita harus menghitung laba bersih sebelum pajak.
Jadi, laba operasional dikurangi 1.500 dan 5.000. Maka, laba bersih sebelum pajak sebesar 58.500. Langkah keempat yaitu kita harus menghitung laba bersih setelah pajak. Laba bersih sebelum pajak sebesar 58.500 dikurangi dengan 20.475. Jadi, laba bersih setelah pajak sebesar 38.025. Misalnya, kita asumsikan perusahaan membayar dividen kepada para investor sebesar 16.000 dalam kuartal ini. Jadi, laba ditahan dalam periode berjalan ini ialah laba bersih setelah pajak sebesar 38.025 dikurangi dengan 16.000 sama dengan 22.025. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita harus menghitung saldo akhir dari laba ditahan. Misalnya diasumsikan suatu perusahaan telah menahan laba sebesar 30.000 sehingga sampai saat ini saldo pada akun laba ditahan menjadi 30.000 ditambah 22.025 sama dengan 52.025. Berikutnya yaitu cara membuat laporan ditahan. Contoh soalnya, PT Manajemen Keuangan Newport melaporkan hasil-hasil untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018. Diketahui laba ditahan pada tanggal 1 April 2017 sebesar 3 miliar, laba bersih sebesar 250 juta, dividen tunai yang diumumkan sebesar 50 juta, dan dividen saham yang diumumkan sebesar 100 juta. Dapat dilihat pada PowerPoint terdapat gambar bentuk laporan laba ditahan PT Manajemen Keuangan Newport untuk periode yang berakhir pada 30 Maret 2018. Di soal tadi diketahui mulai dari laba ditahan, laba bersih, dividen tunai yang diumumkan, dan dividen saham yang diumumkan. Lalu kita tinggal memasukkan pada kolomnya. Untuk laba ditahan pada 1 April 2017 itu berada pada kredit. Yang kedua, laba bersih dikurangi dengan dividen yang diumumkan. Laba bersih sebesar 250 juta dan dividen yang diumumkan yaitu sebesar 150 juta, sehingga kenaikan laba ditahan sebesar 100 juta. Untuk hasil akhirnya yaitu laba ditahan pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar 3 miliar ditambah 100 juta sama dengan 3 miliar 100 juta ribu rupiah. Materi yang selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran aktivitas operasi. Yang pertama yaitu pengakuan pendapatan. Menurut Pawan dalam jurnal EMBA 2013-351, selama ini ada dua dasar pengakuan dari pendapatan, yaitu 1. Akrual basis, yaitu mengakui pendapatannya pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian walaupun kas belum diterima. 2. Kas basis, yaitu mengakui apabila pendapatan yang hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas, dan penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima. Yang kedua, pengukuran aktivitas operasional. Pengukuran itu adalah penentuan besarnya jumlah rupiah yang nantinya akan diletakkan pada elemen atau pos yang terlibat langsung dalam suatu transaksi kejadian atau keadaan guna untuk mengidentifikasi makna atau kelengkapan suatu elemen atau pos. Contohnya, seperti perusahaan membeli mobil bekas dengan harga 80 juta dan biaya perbaikan 10 juta. Dalam akuntansi, mobil tersebut akan diukur memiliki nilai sebesar 90 juta. Jadi, dalam pengukuran statement keuangan laporan adalah 5 atribut menurut Financial Accounting Standard Board, yaitu yang pertama biaya histori, yang kedua biaya kini, yang ketiga nilai pasar sekarang, yang keempat nilai penyelesaian, yang kelima nilai sekarang aliran
kas masa datang. Materi yang selanjutnya yaitu model analisis transaksi. Pada dasarnya, transaksi yang terjadi di perusahaan hanya ada dua, yaitu transaksi pemerolehan dana dan transaksi penggunaan dana. Contoh transaksi yang sering terjadi di perusahaan ada 7, yaitu 1. Transaksi setoran modal dari pemilik ke perusahaan. Yang kedua, transaksi pembelian. Yang ketiga, transaksi penjualan. Yang keempat, transaksi pinjaman dari pihak luar. Yang kelima, transaksi pembayaran biaya. Yang keenam, transaksi pengembalian ekuitas kepada pemilik. Yang ketujuh, transaksi barter. Baik, yang berikutnya yaitu contoh dari model analisis transaksi. Berikut adalah contoh persamaan akuntansi transaksi PT Merdeka periode 2011 dalam ribuan rupiah. Dari contoh persamaan akuntansi tersebut dapat disimpulkan yaitu tanda kurung menandakan elemen atau akun berkurang. Setiap transaksi pada masing-masing tanggal tidak akan mengubah keseimbangan persamaan akuntansi. Total antara penggunaan dana dan pemerolehan dana selalu sama. Pada dasarnya, laporan keuangan dapat disusun berdasarkan elemen yang didapatkan dari aplikasi persamaan akuntansi tersebut. Pada persamaan akuntansi, pada peraga kita dapat mengetahui jumlah laba rugi, ekuitas akhir, dan posisi keuangan sebagai berikut. Laporan laba rugi yaitu pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan yaitu 12.500 dikurangi biaya 3.700. Hasilnya sama dengan 8.800. Yang selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Rumusnya yaitu ekuitas akhir pada 31 Desember sama dengan ekuitas awal pada 1 Januari ditambah setoran modal selama periode berjalan atau selain awal periode ditambah laba rugi dikurangi prive sama dengan 10.000 ditambah 700 ditambah 4.000 ditambah 8.800 dikurangi 700. Totalnya yaitu sama dengan 22.800. Yang selanjutnya yaitu neraca. Rumusnya yaitu aset sama dengan utang ditambah ekuitas. Total aset sama dengan total utang ditambah ekuitas akhir. Total aset sama dengan 27.300. Total utang 4.500 ditambah ekuitas akhir 22.800. Total aset yaitu 27.300, total utang ditambah ekuitas akhir sama dengan 27.300. Hidup susah tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.